Kamu tahu nggak kenapa sesuatu itu viral? Karena ditonton. Jadi viral itu bukan di media kuncinya, ya. Pertama ya. Jadi misal banjir nih, situasinya banjir sekarang. Tiba-tiba semua orang Pamekasan ngupload tentang video banjir. Siapa yang bikin heboh? Media? Enggak. Kalian sendiri. Ya, kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika banjir ini selesai, ada kasus lain. Misalnya kasus lainnya adalah misalnya ya, pelabuhan Beranta Pesisir misalnya roboh misalnya. Tiba-tiba Anda mengupload itu. Semua itu ngupload itu. Jadi bukan media yang menghilangkan, tapi kalian sendiri yang mengubah fokus dari pemberitaan itu, fokus dari story Anda ya menjadi kasus lain. Hilang toh akhirnya toh. Nah, disinilah sebenarnya saya katakan bahwa bukan hanya peran media untuk membumikan, tetapi juga kalian sendiri yang menghilangkan isu itu. Paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu memiliki naluri untuk segala sesuatu itu akan hilang sendirinya. Seorang penulis Seno Gumira pernah mengatakan begini, semua akan lenyap dan akan hilang ditelan urusannya masing-masing. Begitu ya. Nah, maksud saya begini, satu isu itu kemudian menjadi viral ya karena kita tetapi kan kita memiliki urusan masing-masing toh. Misal kita punya musibah ya kita sudah nggak ngupload itu, nggak ngupload story apapun, jadi akhirnya itu hilang. Itu kasus yang kedua. Yang ketiga, memang ada keberpihakan dari media ya, ada keberpihakan kepada media. Jadi misalnya ada kasus korupsi gitu kan ya, kasus ini belum selesai, nyampe di kejaksaan masih tahap penyidikan ya. Kemudian tiba-tiba ada media lain memberitakan, atau media yang sama memberitakan hal yang berbeda. Itu bukan menutup kasus, tetapi memang ada kasus yang beruntun. Jadi misal saya wartawan, saya sedang nulis tentang penyidikan kasus korupsi misalnya, ada kasus lain yang lebih magnitude namanya, dalam istilah jurnalistik ada yang lebih menggoda masyarakat, yang ini magnitude namanya, lebih banyak menarik perhatian masyarakat, lebih penting, misalnya gempa misalnya, kita akan nulis gempa gitu. Kasus korupsinya juga akan kita tulis, tapi orang akan membaca gempa. Itu bukan kecenderungan media, tetapi kecenderungan pembaca sudah mulai tidak mencium kasus yang sebelumnya. Gitu maksudnya. Gitu ya, dipahami ya. Jadi memang ada magnitude yang berbeda, bukan tertutup kasus lain, tidak. Yang dimaksud tertutup kasus lain apabila kasus itu tidak dilanjutkan. Nah, perhitungannya bukan membandingkan berita yang sesudahnya, jangan, tetapi membandingkan kasus ini diberitakan lagi tidak sehingga sebulan ke depan, begitu kan? Kalau terus hilang, misalnya ada kasus korupsi, tertutup peristiwa gempa, itu bukan hilang. Gempa selesai, bagaimana kasus korupsi ini? Apakah terus diberitakan? Karena berita itu tidak tiap hari. Misal kasus penyidikan sekarang, pemanggilan saksi, ya, saksi diperiksa itu nggak tiap hari. 5 hari kemudian kita beritakan lagi bagaimana perkembangan pemeriksaan. Apa aset yang dimiliki oleh tersangka korupsi ini? Itu kan, berapa aset yang didapat, berapa nilai korupsinya? Itu lama. Penyidikan korupsi itu bisa berbulan-bulan, dan itu tidak bisa kita beritakan tiap hari, orang bosan juga bacanya. Gitu ya. Jadi caranya jangan membandingkan dengan isu yang setelahnya, jangan, tetapi dilihat ritmenya. Ketika kemudian 1 tahun itu hilang, kasus itu selesai, ya, kasus itu korupsi itu 1 tahun sudah harus selesai. Tapi kalau tidak selesai, itu baru kita bisa mengambil prasangka. Gitu ya. Seperti KM 50 itu kan sebelum selesai ya? Itu sudah selesai. Itu opini masyarakat yang belum selesai. Gitu ya. Oke, ini yang sering disalahpahami begini. Yang keempat yang sering disalahpahami begini. Saya ngupload status begini. Koran itu fungsinya itu tidak mengawal kebenaran, tidak loh ya. Koran itu tidak mengawal kebenaran, tetapi mengawal fakta. Apa yang benar menurut Anda itu bisa salah secara fakta. Gitu ya. Yang dikawal koran itu fakta. Gitu. KM 50 misalnya. Mohon maaf, FP misalnya. FP menyebut yang salah polisi. Tapi kalau kemudian tim forensik melihat yang lain, faktanya begini, tidak bisa. Karena yang dilihat oleh wartawan bukan kebenaran asumsi menurut pihak. Menurut saya polisi salah.
Jangan, wartawan nggak akan menerima itu. Baru ada bukti, wartawan akan melihat itu. Karena bagi wartawan lebih kuat fakta daripada kebenaran. Gitu ya. Karena kebenaran itu subjektif. Kalau yang diberitakan adalah kebenaran, maka polisi dengan FBI akan ribut. Karena sama-sama benar, kan begitu kan akhirnya. Jadi begitu ya. Kita tidak mengawal kebenaran, tapi kita mengawal faktanya. Yang belum selesai adalah tarik-menarik kebenarannya, toh. Tarik-menarik subjektivitasnya. Dan itu bukan ranah kita. Kalau wartawan ikut di situ bahaya. Itulah yang kemarin disebut dengan media yang berpihak. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi itu maksudnya. Jangan salah paham. Kalau ada berita hilang, jangan salah paham. Fakta-faktanya mungkin tidak ditemukan. Walaupun memang ada wartawan-wartawan ya, dia sengaja mentransaksikan fakta yang dia miliki untuk menjadi sesuatu yang disebut dengan 86. Sepakat gitu maksudnya. Saya terima berapa? Itu 86. Jadi kalau ada wartawan, gimana bos? 86 gitu ya. Siap, Itu berarti nanti ada kesepakatan di balik itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau menyanggah dari penyampaian materi kita tadi. Mungkin sudah paham semua ya. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Mungkin ada yang bertanya? Kalau nggak ada tutup. Coba saya mungkin penasaran beliau ya. Itu secara objektif seperti yang antum katakan barusan memang benar secara objektif. Yang mau kayaknya dari teman-teman mahasiswa ini mau bertanya, pernah nggak antum selaku pengacara, apalagi pengacara, wartawan, apalagi ketua wartawan ya di Madura ini, pernah nggak ada kasus pesanan yang sekiranya tolong dong kasus ini jangan diangkat, kasih berita yang lain aja, nanti kita ada deal-deal dan sebagainya. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Saya pernah awal kasus korupsi. Saya tidak menyebutkan desa itu bahaya gitu. Bahaya. Pencemaran nama baik gitu. Cari. Bahaya. Saya pernah awal kasus korupsi. Korupsi ini yang tersangka koruptor ini adalah famili dari salah seorang pejabat. Saya ditelepon, Mas Ongki, tolong berita yang besok jangan diterbitkan. Siapa? Terima kasih. Gitu kata saya. Saya matikan telepon, saya ketemu sama orangnya, ambil uang. Kesehatan langsung. Uang itu mungkin lebih dari 5 kali gaji saya. Gitu ya. Mantap. Saya tolak. Jangan ditolak. Saya hanya menyampaikan titipan. Ini bukan uang saya. Gimana dong saya dong? Gimana? Dramatis kan? Mohon maaf saya tidak bisa menerima. Saya hanya menyampaikan titipan, bukan uang saya. Gitu ya. Kata si penyampai, bukan uang dia. Sudah mulai komunikasi, saya tidak melanjutkan uang itu terima atau tidak. Saya tidak menyampaikan itu. Itu urusan saya. Gitu ya. Siap. Setelah itu kemudian saya menelpon. Kena lah. Saya sampaikan. Mohon maaf Pak. Bapak ngasih saya uang. Berita itu tetap terbit. Bapak tidak mengasih uang saya, itu tetap terbit. Kasarnya saya katakan, tidak ada ongki bisa dibayar. Keesokan harinya berita itu headline halaman pertama itu. Headline itu. Berarti tandanya apa? Saya tidak. Begini. Keesokan headline halaman pertama. Kalau Anda mau bicara stabilitas kasus, saya tunjukkan Mayu ke kantor Radar Madura kapan-kapan. Saya tunjukkan ini beritanya loh. Nah ini serius. Jadi ini ya begini, saya tidak mau mengatakan saya suci. Ketika saya mengatakan saya akan menerbitkan, mau dikasih uang nggak dikasih uang, saya terbitkan. Jadi saya bilang, misalnya ada kasus, orang ngasih ke saya, Mas, tolong ambillah, saya nggak minta. Misal saya ambil, berita itu tetap terbit besok. Jadi artinya mereka ngasih bukan untuk menyuap, karena saya tidak bisa disuap. Berarti mereka yang rugi dong. Makanya jangan coba-coba ngasih uang ke ongki misalnya, rugi, gitu maksudnya. Jadi itu yang saya alami, memang itu banyak terjadi. Memang juga ada yang pesanan, ada. Tetapi kalau Radar Madura nggak bisa dipesan, urusan itu gitu kan. Kalau pesanan berita bagus bisa, itu namanya advertorial. Jadi Unira punya kegiatan wisuda.
Mas, saya mau pesan berita wisuda dong, gitu kan. Wartawan datang ke sini diliput bagus-bagusnya, yang baik-baik, yang memang baik semua gitu kan. Baru bayar, terbitlah besok di Radar Madura. Ada pesanan seperti itu. Kalau pesanan buruk kita nggak nerima. Mas, saya benci orang itu, Mas, tak kasih uang 10 juta, tulis besok, nggak bakal diterima. Nggak bakal diterima. Dan wartawan di Radar Madura nggak bisa main sendiri. Kenapa? Di atas saya ada redaktur. Di atas redaktur ada pemret. Misal, jam ini kan siklus berita kan, saya cari berita tiap hari ya. Sudah ngelis misalnya, 5 orang tangkap polisi karena korupsi, sudah di list, masuk list. Jam 1 itu berita harus di list kan. Sebelum nulis berita, beritanya apa saja harus di list, dikirim ke grup WA. List berita 1 sampai 4, 5 orang tangkap karena korupsi. Tiba-tiba sorenya saya nggak nulis, berita saya nggak nyampe ke sana. Gara-gara saya disuap, ditelepon saya, mana beritamu yang nomor 1 ini? Mana beritamu? Kamu main ya? Langsung turun SP itu, surat peringatan. Bahkan kalau sampai ditemu bukti, saya dipecat itu. Kalau main di bawah, itu Radar Madura. Beda kalau misalkan media-media yang wartawannya adalah diri sendiri, direkturnya diri sendiri, pemretnya diri sendiri, medianya milik diri sendiri. Ya sudah, diam-diam dengan diri sendiri tuh. Kamu punya media sendiri ya, misal punya kamu, media online punya kamu, direkturnya kamu, keuangan kamu, penagihan kamu, dan seterusnya. Kamu mau main deal-dealan gampang. Pak, ini media milik saya, Pak. Ayo, 6 juta atau saya terbitkan beritanya. Misalnya. Ya udah, nggak bisa. Kalau kita wartawan ya wartawan. Nggak bisa ngedil iklan. Kita nggak bisa cari uang di Radar Madura. Kita hanya cari berita. Bagian iklan lain, bagian penagihan uang lain, bagian redaktur lain, tukang edit lain, tukang meriksa lain. Itu di Radar Madura. Di media lain saya tidak tahu. Kira-kira begitu, Bang, kalau untuk pertanyaan. Oke, yang lain? Kalau nggak ada tutup. Ada lanjutannya itu. Setelah memberitakan yang real, nggak ada yang lain. Kalau yang lain, setelah memberitakan yang real, apakah ada tekanan, ancaman atau bagaimana? Kan biasanya kalau kita sudah mengangkat kasus suatu desa misalnya, apakah pernah sampai memberitakan suatu permasalahan seperti korupsi dan sebagainya, ada tekanan dari yang